Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sukron Kamil. Saya dari kelas SI 4201, jurusan Sistem Informasi Telkom University. Di sini saya akan membahas tentang tugas APSI modul 9, yaitu memodelkan kondisi objek menggunakan state machine diagram. Setelah kemarin membahas tentang sequence dan communication diagram, sekarang state machine diagram. Nah, tujuannya yaitu memodelkan kondisi objek. Lalu yang kedua, menjelaskan elemen penting dari UML state machine diagram. Nah, peta prosesnya masih sama, hampir sama kayak kemarin, seperti di modul 8. Nah, tambahnya sekarang ada machine diagramnya tuh yang sebelah kanan bawah. Nah, jadi setelah membuat collaboration atau sequence diagram, kita mengidentifikasi dan memodelkan keadaan objek yang kompleks menggunakan state chart diagram atau state machine diagram. Nah, yang pertama ada yang namanya kondisi objek atau object state. Pengertian yang pertama yaitu kondisi dari objek adalah koleksi spesifik dari nilai atribut untuk objek. Jadi dari atribut objeknya itu sendiri. Lalu pengertian yang kedua, kondisi objek menjelaskan perilaku relatif objek, yaitu behavior dari objeknya sendiri. Nah, ini adalah elemen dari state machine diagram. Ada kondisi awal yang hitam itu, lalu ada simpul kondisi, ada transisi yang panah, ada pemicu transisi, mematikan unit, menyalakan unit itu pemicu transisi. Terus ada kondisi akhir. Nah, mungkin ini contoh gambaran dari seperti seperti water heater atau apa gitu yang bisa menyala dalam kondisi dingin dan panas gitu. Nah, tadi kan ada transisi. Berikut kondisi transisi. Jadi, kondisi transisi mempresentasikan perubahan kondisi saat sedang berjalan. Nah, jadi saat suhu nyata atau suhu yang sedang terjadi di situ tuh, kalau lebih dari batas atas, AC-nya terpasang, maka menyalakan kipas. Lalu kalau saat suhu di sana kurang dari sama dengan batas atasnya nih, matikan kipasnya. Terus yang di bawah juga ada saat suhunya di sana kurang dari batas bawah, terus pemanasnya udah terpasang, menyalakan kipas. Nah, jadi yang saat suhu nyata itu tuh namanya pemicu kejadiannya. Jadi yang sedang terjadinya gitu. Lalu ada juga pemanas terpasang, AC terpasang. Nah, itu kondisi penjaganya buat kondisinya. Lalu menyalakan kipas, mematikan kipas, itu tindakan actionnya yang dilakukan. Lalu ada simpul kondisi. Simpul kondisi mempresentasikan kondisi dari objek tunggal saat sedang berjalan. Nah, jadi gambarnya kayak kelas diagram gitu bentuknya. Nah, di sini contohnya dia yang ngedingin ya, yang ngedingin. Nah, masuk itu kejadian yang menentukan tindakan saat masuk ke dalam kondisi itu. Terus keluar adalah kejadian yang menentukan tindakan saat keluar dari kondisi. Jadi ada masuk, ada keluar, ada menyalakan, ada mematikan, actionnya gitu. Kemudian juga dapat menentukan kejadian yang spesifik dengan tindakan yang sesuai sama yang sedang terjadi. Nah, setelah tadi diidentifikasi elemennya kan tadi cuma ada state dingin, normal, panas, kotak, state biasa aja kan. Nah, setelah tadi ada struktur internal dari simpul kondisi, nah disatukan jadi seperti ini. Jadi HVAC state machine diagram begitu. Lalu kita akan membuat state machine diagram untuk objek komplit. Jadi ada 5 langkah nih buat buat state machine diagram ini. Langkah yang pertama, gambar kondisi awal dan akhir untuk objek. Nah, garis hitam, lingkaran hitam dan lingkaran hitam yang ada pilihannya itu awal dan akhir. Lalu gambar kondisi stabil dari objek. Nah, ada 3 state di sini, ada dingin,
normal, panas. Lalu yang ketiga menentukan pemesanan parsial atau order parsial ya dari kondisi stabil selama masa hidup objek. Nah, ada transisinya, ada actionnya juga. Lalu menentukan transisi kejadian dan tindakan. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada apa aja. Lalu yang kelima menentukan tindakan tanpa kondisi. Nah, menggabungkan yang struktur internal objek itu tadi. Nah, lalu ada yang namanya transisi sendiri atau self transition. Nah, seperti bisa dilihat di gambar, self transition adalah transisi kondisi dengan kondisi yang sama untuk sumber dan tujuan dari transisi. Jadi misalnya dari yang full tuh sumber transisinya. Nah, dia tetap aja balik lagi hanya ke full lagi gitu. Jadi transisi ke dirinya, ke state-nya sendiri itu loh. Nah, di transisi tadi ada juga yang namanya persimpangan dan pilihan. Persimpangan dan pilihan ini dapat digunakan untuk mensederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa bagian. Jadi dengan demikian mengurangi duplikasi dari kejadian pemicu, penjaga, dan tindakan. Nah, ini contoh gambarnya tuh. Jadi yang tadinya cuma kode atau kata-kata aja dipecah tuh pakai panah yang garis ada bulatan hitam, garis panah. Nah, itu namanya persimpangan pemecahnya. Terus ada juga yang choice tuh ada kayak persegi 5 gitu, persegi 4, belah ke tempat seperti itu. Nah, itu ada choice-nya gitu. Jadi nanti bisa diisi. Jadi rangkuman dari materi ini, suatu objek mungkin memiliki perilaku unik untuk objek tersebut. Lalu state machine diagram memberikan mekanisme untuk pemodelan kondisi dan transisi dari objek. Oke, jadi sekian presentasi modul 9 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila masih ada yang belum jelas boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.